Halo, selamat pagi Miss Nisha. Halo, Kita selamat sekarang pagi. gini ya salamnya Miss ya. Iya. Karena Untuk memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. karena memang lagi musim pandemi, jadi kita juga agak menjaga jarak Iya. pagi ini. Ini udah 1 meter belum? Udah 1 meter. Udah. Nah, pagi hari ini nih Miss, selama pandemi ini, Miss Nisha itu apa aja sih kesibukannya Miss? Nah, ini saya sapa dulu ya ini ya pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Mbak Eno sendiri? Kalau saya luar biasa baik dan luar biasa gabut Miss. Nah, ini ngomong-ngomong ya soal kegiatan bisnisnya selama pandemi corona ini, ya tentunya agak bikin gabut ya katanya Mbak Eno tadi. Dimana biasanya bisnisnya datang ke kantor tampil prima untuk ketemu mahasiswa gitu, dan juga ada liputan-liputan di luar karena profesinya bisnisnya juga sebagai seorang presenter atau host di salah satu televisi juga ya. Ini berkurang seperti itu. Nah, kalau dulu di kantor ketemu orang banyak, tapi sekarang melalui online seperti itu. Jadi banyak aktivitas yang sekarang sudah dikurangi sesuai dengan surat edaran dari wali kota dan juga presiden ya, bahwa kita harus yang bekerja ini Work from diwajibkan home. untuk WFH ya. Ya, bekerja dari rumah. Bener. Work from home. Kalau Mbak Eno sendiri gimana ini? Kalau saya di rumah, kesibukannya sekarang kuliah online, Miss. Oh, kuliah Iya. online. Kebanyakan kuliah online, terus bikin tutorial, terus mensibukkan diri sendiri, Oke. gitu. Terus semangat ya. Tetap semangat, Miss. Oke. Terus Miss Nisha ini kan beberapa waktu yang lalu saya kan berteman juga sama Miss Nisha nih di sosial media, dan beberapa waktu yang lalu tuh saya melihat Miss Nisha itu sempat ke Bali untuk kegiatan Duta Damai Jawa Timur ya Miss Iya, ya. betul, Miss Nisha bergabung di situ sudah lama Miss. Ya, jadi Miss Nisha ini pada tahun 2017 itu dilantik oleh BNPT, kepanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu ada Pusat Media Damai namanya. Nah, itu dia mencari pemuda-pemudi seluruh Indonesia yang memiliki bakat menjadi seorang blogger, IT dan desain seperti itu untuk bergabung menjadi Duta Damai. Nah, Duta Damai sendiri itu Miss Nisha baru gabung pada tahun 2017 Mbak Eno. Berarti sudah 2 tahun ya Miss? Sudah 3 tahun. kurang lebihnya sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Iya. Juli waktu itu, Juli 2017 dilantik di Ijen Suites Hotel ya. Jadi saya 3 hari di sana tuh mengikuti karantina dan pelatihan bagaimana sih kita menangkal isu-isu hoax, terus kemudian kita bergerilya untuk menangkal radikalisme dan juga terorisme yang ada di media sosial seperti itu. Dan itu kebanyakan membernya itu dari mana Miss? Kalau member atau saya bukan member tapi memang duta. sudah dutanya Iya, ya? Itu duta. kebanyakan diambilnya dari daerah mana Miss? Kalau di Indonesia sendiri ada 13 provinsi, di Asia juga ada, dan di dunia juga ada. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri saya tergabung di Jawa Timur karena domisili saya di Kota Malang. Cuman teman-teman saya ini kan ada 60 orang ya. 60 orang Duta Damai ini dari macam-macam daerah. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Yogyakarta, tapi kuliahnya di Malang seperti itu. Tapi kebetulan bisnisnya sendiri ini emang asli Arema sih. Arema. Jadi ya mewakili Jawa Timur juga untuk itu. Jadi kebanyakan kalau di Jawa Timur itu apakah misalkan tadi kan kata Miss Nisa ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, itu berarti boleh juga ikut, tapi Boleh, tapi regionnya kuliahnya memang di di Malang Malang. seperti itu. jadi nggak harus sesuai dengan identitasnya ya Miss. tidak, ada juga dari provinsi lain, kan ada 13 provinsi di Iya. Damai. Dari Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa Barat ada, Jawa Timur ini ada, Jawa Tengah ada, dan Nusa Tenggara juga ada. Jadi Nah, macam-macam provinsi. Saya kan sempat mengintip profilnya dari Miss Nisha gitu kan. Miss Nisha ini dosen yang segudang prestasi, yang banyak sekali kegiatannya, suka berkegiatan di sosial gitu kan Miss. Gimana sih Miss untuk bagi waktunya menjadi dosen muda, menjadi presenter, menjadi aktivis dan juga Duta Damai kayak gitu Miss? Terutama gini ya, kalau Miss Nisha kan memang kerjaan ya, saya memprioritaskan pekerjaan saya. Kalau dosen itu memang sudah prioritas saya, di mana saya harus mengajar, membagikan ilmu seperti itu. Nah, itu prioritas saya. Nah, kebetulan untuk presenter kemudian atau aktivitas yang lain itu bisa saya schedulekan. Misalkan jadwal saya ngajarnya hari Senin gitu, apabila full saya tidak menerima. Seperti itu bisa diganti atau bisa diganti dengan hari lain. Sama dengan
seperti saya keluar kota jadi duta ini duta itu seperti itu ada jadwalnya sendiri yang saya mungkin bisa seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya itu semua bisa diatur kesibukan itu. Nggak bentrok gitu Iya, ya. tidak ada. Bagi saya tidak ada orang yang sibuk ya kayak gitu. Hanya saja orang yang Pintar memanage waktu. Betul, harus pintar untuk memanage waktu. Betul sekali. Nah, di Duta Damai itu kan fokusnya lebih ke radikalisme sama terorisme Benar. nih. Nah, pemirsa yang di rumah dan teman-teman yang di rumah semua nih kurang paham nih apa sih fokus dari Duta Damai Jawa Timur ini yang di radikalisme sama terorisme. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi Miss? gini, kebetulan ada 3 divisi di Duta Damai, yaitu blogger atau penulis, DKV ini yang mendesain, kemudian IT atau yang memprogram website seperti itu. Nah mungkin Mbak Eno nanti juga bisa gabung ya sama Duta Damai Jawa Timur. Jadi misi saya ini tugasnya adalah blogger di sini adalah membuat narasi-narasi perdamaian. Nah kan sekarang itu di media sosial itu banyak sekali isu-isu hoax, kemudian radikalisme dan terorisme. Zaman dulu terorisme harus berperang atau sembunyi di hutan gitu ya. Nah, tapi karena adanya medsos, apalagi 99% milenial ya, generasi milenial ini berselancar di media sosial. Maka dari itu tugas Duta Damai ini adalah membuat narasi-narasi perdamaian yang menarik atau meme-meme yang lucu seperti itu. Jadi dari misinya sendiri, Miss Nisha itu bikin narasi-narasi perdamaian, kebinekaan, local wisdom dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya agar memantik generasi milenial itu tidak terpapar atau terpengaruh oleh radikalisme seperti itu, Mbak. Dengan adanya narasi perdamaian itu Miss Nisha harapkan itu istilahnya yang ingin negatif itu jadi tersadarkan oleh tulisan-tulisan dari Miss Nisha sendiri dan teman-temannya Miss yang lain seperti itu. Kalau misalkan kegiatan secara langsungnya apa ada, Miss? Ada. Jadi kayak seminar atau ada. gimana gitu? Jadi kita ada 2 kegiatan ya. Kalau online tadi ya itu membuat narasi perdamaian melalui online, dan juga kita istilahnya kalau di polisi ada cyber ya kayak seperti itu ya. Jadi kita ini kan kita downkan beritanya itu, bagaimana caranya kita downkan kayak gitu. Nah untuk offline-nya sendiri kita bergerak mulai dini, jadi dari TK sampai umum. Jadi kalau kita dari usia dini itu kita ke TK-TK. Kebetulan saya di Kota Malang sendiri itu sudah bergerak ya ke TK-TK gitu setiap 1 bulan 2 minggu sekali ya, karena ini ada corona itu agak terhambat atau diadakan di pending dulu. Jadi ke TK-TK itu kita tidak bergerilya atau tidak seminar seperti ke anak SMP atau SMA yang pemikirannya udah ini, tapi kita melalui kebinekaan. Jadi kita nyanyi Garuda Pancasila, kemudian kita juga bawa boneka adik-adik tentang kebinekaan itu, bagaimana lagu Pancasila, yuk kita nyanyi bareng-bareng Garuda Pancasila gitu. Nah itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. nasionalisme. Betul sekali, rasa nasionalisme. Dan juga karena zaman sekarang ini gini Mbak ya, pendidikan karakter itu kan perlu. Ya, nah pendidikan karakter itu harus dimulai sejak usia dini, yaitu apalagi TK. Karena mungkin kalau udah memasuki usia SMP, SMA itu mereka sudah punya pemikiran Betul, sendiri yang betul. dimana sudah susah untuk dibentuk ya. Iya, Miss, maka dari itu mumpung ini masih TK, kita memang mulai dari TK. Nah ada juga nih program Duta Damai Goes to School. Nah ini ada pelatihannya juga, kemarin ada seminar dan lain sebagainya. Terus kita juga ketika ada istilahnya hari-hari spesial kayak Sumpah Pemuda, terus 17 Agustus dan lain sebagainya, kita selalu ke Car Free Day. Ada event ya, ke Car Free Day kita istilah bukan demo ya, istilahnya kita ada memperkenalkan Duta Damai, terus kita bagi-bagi stiker, terus kita juga di sana itu kayak istilahnya menarasikan perdamaian seperti itu, bahwa Indonesia ini harus bersatu, Indonesia ini beragam, maka dari itu kita harus damai, hindarilah radikalisme, karena terorisme itu berasal dari radikalisme dulu Mbak. Jadi terpapar oleh paham radikalisme. Radikal, ya. Karena saya beberapa waktu lalu juga sempat melihat vlognya yang dari Pak Ganjar Pranowo yang sama sama ex ISIS yang Febri yang masih muda itu juga. Dia kan sebenarnya juga tidak mau untuk bergabung di terorisme itu. Satu keluarganya dia tuh berangkat ke Suriah waktu itu. Dan dia juga ngerti, dia masih SMP atau SMA gitu, Miss. Dia berangkat ke sana diajak orang tuanya. Ternyata di sana
Ya itu, dia menyayangkan di Indonesia itu masih jarang untuk pengetahuan mengenai sebenarnya radikalisme itu sebatas apa sih? Iya. Gitu. Pertama bibit-bibitnya kayak gimana Betul, sih betul. gitu. Karena kebanyakan mohon maaf di Indonesia ini kedoknya adalah agama. Jadi Iya. paham agama itu dijadikan untuk Senjatanya. senjata, betul sekali. Nah itu yang bahaya Mbak ya. Iya. Yang kedua adalah ekonomi. Iya. Nah kesenjangan ekonomi itu membuat orang itu ingin mau untuk teroris. Nah sebenarnya tugasnya Duta Damai ini bukan untuk, kita bukan Densus 88 yang menangkap terorisme, bukan. Tapi kita adalah upaya Menangkal. pencegahan. Ya, upaya pencegahan bagaimana, karena kita kan adalah, saya sendiri pun masih muda dan teman-teman saya yang lain pun juga masih muda. Nah kita punya medsos di sini, ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya. Itu kenapa tidak kita maksimalkan untuk kita bergerilya untuk memerangi terorisme dan juga radikalisme melalui media sosial. Karena sekarang banyak sekali Mbak, kita juga ada kendala ya. Jadi kita setiap kali memposting sesuatu yang istilahnya perdamaian, terus tentang ini, banyak yang orang-orang ini yang pro kontra ya, Miss. tidak. Jadi kita diserang oleh mereka yang radikal itu. Iya. Bahaya itu. Nanti saya tunjukkan ya pada kalian ya, mana aja yang diserang. Karena Instagram, saya website kita. mendengar podcast Pak Ganjar dengan Febri ini, Febri pun menyatakan bahwasanya, kan ditanya sama Pak Ganjar, bagaimana ceritanya dulu kok satu keluarga bisa berangkat ke Suriah. Itu hanya melihat ini aja, Miss, melihat di sosial media, dia di YouTube ada yang, ayo siapa yang mau ikut ISIS-nya gitu. Di sana tuh ditawarin pekerjaan, Iming-iming ya. Iya, dapat gitu. Jadi satu keluarga berangkat ke sana. Terus akhirnya dia bisa lolos kembali ke Indonesia dan dia bikin buku. Intinya untuk paham radikalisme itu, dan dia masih muda, masih 26 tahun gitu. Dan dia berjuang untuk bisa kembali ke Indonesia, terus akhirnya jadi penyesalan satu keluarganya kok bisa gitu. Terus ada satu lagi saya juga melihat di CNN kalau nggak salah, di Instagram, di IGTV, itu juga salah satunya itu korban yang bom kayak gitu, terorisme kayak gitu, Miss, keluarganya tuh datang ke terorisnya, nanyain kenapa bapak berbuat seperti itu. Akhirnya terorisnya minta maaf, memang seperti dicuci otaknya, dia nggak tahu yang mana yang benar yang salah. Dia hanya melakukan jihad yang pada dasarnya kalau misalkan dia ngebom ya udah dia auto masuk ini yang harus surga gitu. Ini yang harus dipahami ya, generasi milenial ini yang istilahnya rentan sekali untuk terpapar. Ini harus diwaspadai juga Mbak, karena bisa merembet ke keluarga yang tadi Mbak sampaikan ini. Jangan sampai itu terjadi, karena istilahnya usia milenial ini masih bisa dicuci otaknya, kayak gitu loh. Masih sekali, istilahnya mudah terprovokasi oleh sesuatu yang belum jelas. Karena kan kita kan tidak tahu artinya jihad itu sebenarnya apa. Ya, orang salah mengartikan jihad kadang-kadang. Kalau ada juga yang mengartikan jihad itu jalan Allah itu dengan cara mengebom, itu salah. Justru itu kan membunuh orang ya. Orang yang tidak salah kan dibunuh. Nah itu paham-paham seperti itu yang harus istilahnya diluruskan. Jangan sampai itu karena adanya paham-paham yang nggak jelas itu jadi dia terpengaruh seperti Makanya itu yang susahnya itu kan kalau sudah memasuki usia-usia SMP, SMA yang betul. mereka sudah merasa pemikirannya itu benar, padahal kan mereka belum sepenuhnya dewasa gitu, Miss. Nah makanya kan memang perlu sekali ya, Miss, Duta Damai itu tadi yang dari TK tadi ya itunya. Makanya itu programnya pemerintah ini di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini sangat bagus menyelenggarakan acara yang seperti ini. Betul-betul kita dimodali Mbak, jadi kita bukan sekedar hanya duta yang eksis tampang itu, tidak. Jadi kita memang istilahnya dari segi keuangan dan lain sebagainya kita memang difasilitasi untuk itu gitu. Bahkan kemarin ini programnya banyak Duta Damai, jadi kita ke tahap ada rapat koordinasi daerah itu ke luar kota, dan juga rapat koordinasi nasional itu kita biasanya ke Jakarta setiap tahun. Nanti ini sebenarnya bulan April tahun ini itu sebenarnya ada Duta Damai Global di mana seluruh dunia itu berkumpul di Jakarta, tapi karena adanya corona dibatalkan seperti itu. Nah yang gini, Miss, jadi kan tadi saya sudah melihat Miss Nisha itu kan wanita karir yang cukup sukses lah, Miss, ya. Jadi dosen muda yang cukup disayangi oleh kebanyakan mahasiswanya. Nah selanjutnya ini sebentar lagi, ini kita kan udah masuk di bulan April nih, Miss. Sebentar lagi kita merayakan Hari Kartini. Nah saya tuh mau tanya, peran wanita dari sisi pemikirannya Miss Nisha nih, dari sudut pandangnya Miss Nisha tentang emansipasi wanita itu apa? Tapi tunggu dulu, Miss, kita jeda dulu. Ada yang mau lewat, sebentar lagi kita kembali lagi tetap di
Inspirasi Remaja. Unlimited yang itu dong. Yakin lu cuy? Sama. Biar viral tiap hari. Nih, yang akunya unlimited, bebas internetan. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Karena cinta kita memang cuma satu. Satu untuk kamu, satu untuk aku. Karena cinta kita memang cuma satu. Tapi hati-hati, kuota utamanya habis. Biasanya sih di tengah bulan. Lah, abis itu nggak bisa IG-an dong. Kalau YouTube, Ken lah. Tapi ntar tengah bulan lo nggak bisa subscribe channel gue. Subscribe. Apa sih? Yang bener? Sustat. Baso. Apa sih? lah bang, elah. Kalau TikTok kan? Bisa, tapi tengah bulan kuota utamanya habis. Nanti cuma bisa berharap. Lelah. Kuotanya banyak kan? Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa kuota utama unlimited mereka sedikit. Lah, ini unlimited gak sih? Iya, unlimited. Tapi ribet. Katanya unlimited. Kok banyak tapi? mau unlimited tanpa tapi? Pakai Smartfren Unlimited aja. Nikmati Smartfren Unlimited tanpa tapi. Anti ngedrop tengah bulan tanpa batasan aplikasi. Smartfren Unlimited, anti ngedrop tengah bulan. Subscribe. Subscribe. Oke, kembali lagi di Inspirasi Remaja dengan saya Fida dan juga Miss Nisha. Menyambung dari pertanyaan yang tadi nih Miss, tentang peran wanita Indonesia. Kan sebentar lagi kita menyambut Kartini nih. Menurut Miss Nisha dari segi sudut pandangnya Miss Nisha gimana nih Miss? Emansipasi wanita ya. Jadi kalau dulu ini ibu kita Kartini ini berperang gitu ya, melawan penjajah melalui emansipasi wanita di mana tidak boleh ini dan itu. Nah sekarang ini kita wajib bersyukur di mana wanita ini dalam artian kedudukannya hampir sama dengan laki-laki. Memang laki-laki ini adalah seorang pemimpin, tapi sebenarnya wanita juga bisa menjadi pemimpin. Nah bagi saya emansipasi wanita itu adalah sangat perlu sekali diberlakukan di Indonesia, karena melalui emansipasi wanita, wanita-wanita yang ada di Indonesia ini dapat berkarya, dapat bekerja, dan dapat menginspirasi banyak orang, seperti itu. Nah, ini kan Miss Nisha sekarang masih single ya Miss ya? Ayo Apa direkod? tebak pemirsa, Miss Nisha ini masih single atau sudah punya someone special ya? Kita kepo gak apa? Jadi gini, harapannya Miss Nisha nanti kalau misalkan Miss Nisha menikah nih, Miss Nisha itu pengen tetap jadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anaknya Kalau atau saya, keduanya? kalau ketika saya berumah tangga, tentunya prioritas pertama saya adalah keluarga saya ya. Apalagi saya kan wanita, pastinya saya mempunyai anak, kemudian saya juga bisa mengajarkan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai budi pekerti itu ke anak-anak saya. Jadi yang pertama memang prioritas utama saya berkeluarga, kemudian yang kedua adalah berkarir, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya nomor satu berkarir itu tidak, tapi kita saling menyeimbangkan. Dan di sini juga saya membutuhkan sosok laki-laki yang bisa istilahnya mengcover segalanya ya dari kehidupan saya. Maksud saya mengcover di sini adalah bisa untuk bekerja sama, kemudian bisa saling pengertian, karena dunia saya kan juga mungkin berbeda, entertain yang selalu banyak ketemu dengan orang banyak, punya banyak fans ya Miss. alhamdulillah seperti itu. Nah maka dari itu
apalagi saya wanita juga ya, jadi wanita ini apalagi seorang ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Jadi bagaimanapun nanti anak-anak saya ini akan saya bimbing untuk jadi yang lebih baik dan lebih dari saya seperti itu. Nah, membahas tentang yang tadi masih menyambung, tipenya Miss Nisha ini sebenarnya seperti apa sih, Miss? Mungkin ada cowok-cowok atau mahasiswa-mahasiswa di sana yang lagi kepo. Kalau untuk tipe tidak ada ya Mbak Eno ya, dimana saya mengalir aja ketika komunikasinya nyambung, kemudian enak untuk diajak ngobrol, terus dia juga pengertian, bertanggung jawab. Dan yang paling pertama itu adalah dia bertanggung jawab ya. Kalau laki-laki yang sudah bertanggung jawab itu insya Allah segalanya bisa lah ya. Jadi di semua kehidupan itu yang bisa tipe, menghandle, yang menjadi nahkoda buat betul. keluarga Pemimpin, Miss. iya. Nah, untuk selanjutnya nih Miss, kan Miss Nisha juga jadi dosen muda nih. Ada kendala nggak sih Miss selama sudah berapa tahun Miss? Miss Nisha awalnya dari 2012 itu asisten dosen, kemudian baru 2015 itu Miss jadi dosen gitu ya. Pasti banyak banget ya Miss ya mahasiswanya yang goda-godain Miss Nisha gitu. Kan Miss Jadi Nisha belajar. selain cerdas gitu kan, juga cantik, juga selalu tampak muda gitu. Bahkan saya yang jauh lebih muda dari Miss Nisha kayaknya. Mau tahu nggak rahasianya ini? Apa rahasianya? Nanti ya. Beli bukunya dulu. Jadi Iya. banyak nggak Miss mahasiswa Kalau goda-godain sih ada sih yang mau jadi pacar saya juga ada dulu gitu, nembak-nembak. Jadi Miss Sisa di sini gini ya, kalau di kenapa Miss Sisa tuh juga nyantai orangnya. Memang ketika di kelas kita emang agak serius gitu, karena kan Miss Sisa juga menyalurkan ilmu agar istilahnya ilmu tuh dapat terserap. Tapi di luar itu kita seperti teman biasa sih, kita ngobrol, kita diskusi. Nah mungkin dari sering ketemu di luar dan lain sebagainya itu ada percikan-percikan kayak suka seperti itu kan wajar. Tapi Miss Sisa menanggapinya juga istilahnya juga enggak yang bagaimana ya Miss Sisa, karena kan memang usianya dengan Miss Sisa juga tidak pasti terlalu beda, jauh ya. Memang beda tapi tidak terlalu jauh. Tapi Miss Sisa juga menanggapinya juga rileks, santai seperti itu. Nah untuk goda-godaan tadi itu juga ada, cuman Miss Sisa juga nganggepinnya juga tidak baper sih. Nah, beberapa waktu lalu juga saya sempat melihat di story WA-nya Miss Nisha dapat coklat ya dari mahasiswanya. Itu mahasiswa apa mahasiswi Miss? Mahasiswa. Iya, Pasti mahasiswa. sering banget dapat kiriman-kiriman gitu ya Miss ya. Itu tidak hanya coklat, tapi jadi setiap Miss Nisha ngajar itu pasti dia membawakan istilahnya apa gitu, makanan itu, Gift buat dosen. ya, itu bagi saya itu anugerah ya, dimana istilahnya mahasiswa saya itu memiliki kepedulian dan perhatian untuk saya. Itu saya sangat beruntung sekali, sangat beruntung. Itu istilah tolak ukur saya sukses dengan mahasiswa itu seperti itu. Jadi dia ada rasa perhatian seperti itu. Nah ini Syukur. kan berarti dari 2012 sudah mulai jadi asisten dosen. Berarti kan sampai saat ini sudah 7-8 tahun ya Miss ya? Betul. Nah apa sih hal yang paling berkesan sehingga membuat Miss Nisha tuh aku tetap bertahan jadi dosen muda? Padahal kan kalau misalkan jadi pengajar itu kan bebannya berat ya Miss ya? Selain kita harus menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada mahasiswa itu dengan tepat, karena guru itu kan kata orang Jawa kan digugu dan ditiru gitu. Ya, jadi bagus beban sekali. nggak sih Miss? Kalau Miss Sisa sendiri tidak ada beban, karena selama Miss Sisa yang ngajar di STT itu nyaman. Kuncinya adalah nyaman. Tapi Miss Sisa juga tidak akan istilahnya hanya dalam kata nyaman aja, karena kata-kata nyaman ini juga bahaya. Jadi untuk saat ini kenapa Miss Sisa tidak ada beban, karena nyaman tadi. Ya Miss Sisa nyaman dengan karyawannya, nyaman dengan mahasiswanya. Nah, lingkungannya. Yang paling penting adalah mahasiswanya, di mana mahasiswa ini selain saya memang menjadi dosen, mereka bisa saya jadikan teman, adik saya juga bisa, dan juga jadi kakak, seperti sahabat gitu. Jadi interaksi dosen ini tidak istilah kaku ya, terlalu formal itu. Nggak kayak di kampus-kampus lain ya Miss ya. Betul. Kalau misalkan sama dosennya kayak takut ketemu, aduh aku belum ngerjain tugas. Soalnya gini Mbak, kalau saya menerapkan rasa takut pada mahasiswa saya itu bahaya juga. Karena apa? Karena sekarang zamannya bukan juga zaman dulu ya, yang dimana terlalu kaku gitu ya. yang maksudnya guru yang kalau tidak bisa di ini gitu. Enggak. Jadi saya memang agak istilahnya
saya tuh serius tapi santai. Kalau memang dia istilahnya Sersan. kalau dia mengerjakan tugas, it's okay, nilainya pasti A gitu. Saya tidak akan membebankan mahasiswa saya yang macam-macam seperti itu. Karena Itu mungkin kuncinya juga saya. Miss Nisha udah pernah jadi mahasiswa, Iya. jadi taulah menempatkan, oh saya Betul. nggak suka di gini ini, jadi Betul, saya betul. nggak bakal ginikan Iya. mahasiswa saya gitu. Makanya ketika ada tugas, saya mau gini, saya mau gitu, itu memang saya iakan. Mengapa seperti itu? Bebas berkreasi, apalagi yang jurusannya kan broadcast dan lain sebagainya. Kecuali udah pakem ya kayak IPA, itu kan udah ada rumusnya. Iya. Jadi karena ini broadcast, dunia Itu tuh komunikasi, kreatif, berarti berkarya. Jadi tidak ada batasan kalau saya. Dan saya kalau melihat Miss Nisha itu udah mengikuti goals kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini. Ya itu kan setiap orang itu pasti goalsnya gini. Saya punya hobi fotografi nih. Saya mau sesuai dengan dunia yang saya bidangi. Jadi kalau saya melihat Miss Nisha tuh udah satu jalur ya Miss ya. Jadi udah hobinya di di betul. entertain. Iya. Miss Nisha juga bekerjanya di entertain. Jadi kayak enjoy aja ya Miss. Enjoy, iya. Soalnya gini juga mahasiswa saya kan bukan, maksudnya gini. Saya memang tidak pernah berkuliah dengan psikolog ya, psikologi. Materi psikologi itu tidak saya dapatkan, tapi dengan adanya saya ngajar ini, itu saya bisa menjadi seorang psikolog di mana Bertemu banyak betul, orang. bertemu banyak orang, saling curhat seperti itu. Nah, rata-rata ketika seorang mahasiswa itu terlalu ditekan oleh dosennya, dia akan istilahnya tidak akan menyegani. Justru kalau agak disantai itu dia justru segan-segan Iya. sendiri. Itu yang saya memang terapkan di ketika saya ngajar seperti itu. Apalagi setiap tahun itu kan pasti generasinya beda-beda Miss. Kayak betul, saya kan betul. 90-an itu masuk Iya. generasi millennials. Benar, 2000-an ke atas itu udah Gen Z yang memang kalau misalkan secara ilmu ilmiahnya nih, itu kan memang udah beda-beda. Betul, betul. Sekarang itu udah mulai kayak pemerintah penerapan tentang stunting itu kayak Iya. misalkan tingginya sekian-sekian gitu Miss. Nah, itu kan mungkin secara mental anaknya juga beda. Kalau Beda, misalkan benar. terlalu ditekan itu kan malah Betul, membuat anak ini betul. nggak bisa Iya. kreatif gitu Iya. ya. Miss. Nah, dari situ misalnya saya sebagai dosen itu juga tidak istilahnya menampik segala ilmu ya. Jadi saya itu dari mahasiswa saya juga banyak belajar. Jadi mahasiswa saya itu bisa saya jadikan guru karena pada dasarnya setiap manusia itu adalah guru. Ya kan, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Mereka memiliki pengalaman. Nah, memang interaksi di kelas itu memang saya tonjolkan. Jadi tidak hanya saya menggurui mahasiswa saya, tapi saya juga ingin mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi dapat feedbacknya juga Betul, saling betul, mendapatkan betul. ya. Iya. Karena memang mungkin apapun pengalaman hidup saya belum tentu Anda Iya, lakukan. benar. Anda benar. juga sama gitu. Iya, intinya komunikasi dua arah itu penting ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Miss, sekarang kan sudah berapa minggu ya kita ini sudah melakukan self Iya, quarantine atau physical distancing. Iya. Udah hampir masuk ke pekan ketiga nih teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah yang ahli rebahan nih, tim-tim rebahan ini, ada nggak sih Miss tips-tipsnya untuk mereka untuk bisa tetap aktif seperti Miss Nisha, untuk tetap bisa eksis walaupun sedang pandemi kayak gini ya Miss ya. Jadi bisa mungkin di sosial media atau apa. Tipsnya apa sih Miss? Cuman tunggu dulu dijawab sebentar lagi. Tetap di Inspirasi Remaja. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, masih kembali dengan saya Wirda di Inspirasi Remaja dan masih dengan bintang tamu yang luar biasa ini Miss Nisha. Nah, mengenai yang tadi nih Miss, jadi apa sih yang bisa disampaikan kepada generasi-generasi rebahan di rumah nih Miss biar tetap produktif dan semangat seperti Miss Nisha? Kalau saya sendiri itu biasanya karena saya suka nonton gitu kan, jadi saya lebih sering download film seperti itu. Terus kemudian suka masak juga sih Mbak Firda ya, jadi
lihat-lihat resep-resep masakan di YouTube kayak gitu. Istri idaman banget ya Miss ya. Terus habis itu ya kalau saran saya sih kalau emang mau bisnis saat ini tuh tepat banget karena kan sekarang serba online dan orang juga takut dia untuk keluar. Jadi menurut saya kalau kalian memang mau berbisnis itu adalah saran yang terbaik, atau bikin karya apa gitu yang bisa dijual dan bisa menghasilkan tuh kenapa tidak gitu. Jadi untuk corona ini agar tidak rebahan aja ya kita harus melakukan aktivitas yang bermanfaat. Salah satunya tadi seperti itu. Nah, karena saya kan melihatnya Miss Nisha ini kesibukannya sangat sibuk sekali ya Miss ya, mobilitasnya juga sangat tinggi. Nah, tips buat mahasiswa santuy yang kadang dapat satu tugas aja udah ngeluh nih Miss. Kasih tips dong Miss buat mahasiswa biar tetap semangat untuk meraih masa depan nih Miss. Kuncinya adalah yang pertama kalian harus menatap masa depan kalian. Kalian harus tahu yang ada di bawah kalian itu siapa. Jadi kalau kalian tidak kuliah itu nanti akan jadi seperti apa. Kalau kalian rajin itu akan jadi seperti apa. Nah, tips dari saya mungkin kalian harus melihat yang atas dan bawah ya, dimana orang-orang atas itu kayak presiden, kisah hidupnya seperti apa. Terus kalian bisa melihat yang di bawah kita itu juga masih banyak. Itu seperti apa, kalian harus bersyukur seperti itu. Nah, untuk mahasiswa santai-santai itu nggak apa-apa ya, wajar ya. Saya pun juga dalam hidup saya juga santai gitu ya. Tapi jangan kesantaian ya. Karena kalau kita terlalu santai itu juga berakibat fatal seperti itu. Kalian harus menatap masa depan kalian untuk sesuatu yang berharga. Contohnya membahagiakan kedua orang tua kalian. Ya kalian tidak harus menjadi orang seperti apa sih. Cukup kalian kalau mahasiswa berbaktinya tuh tidak harus memberikan uang ya, karena kalian masih mahasiswa. Mungkin dengan cara kalian itu rajin kuliah, kemudian rajin ngerjain tugas, IP kalian bagus, itu adalah salah satu contoh berbakti pada orang tua lewat hal yang terkecil. Nah nanti kalau kalian udah dewasa, udah kerja, baru nanti bisa membahagiakan kedua orang tua dengan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, nggak kerasa nih Miss, ternyata sudah 30 menit kita sudah kerasa sampai ya. Karena Miss Nisha ini asik sekali ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya masih kurang ya Miss, 30 menit ya, masih banyak yang harus dibahas lagi sebenarnya ya Miss ya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara di sini menyampaikan terima kasih atas waktunya Miss Nisha. Sama-sama. Dan semoga kita semuanya yang baik yang di rumah maupun kita semua yang masih produktif tetap dijaga kesehatannya ya Miss ya, sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya terjaga. Amin amin. Dan semoga harapannya pandemi ini segera berakhir agar semua perekonomian bisa berjalan dengan lancar, aktivitas bisa berjalan lagi. Kita mahasiswa tidak gabut di rumah. Amin. Yang uang sakunya di lockdown semoga segera dicairkan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru yang udah menyempatkan waktunya untuk syuting bersama ini ya. Semoga kalian sukses selalu. Saya doakan sukses dalam tidak hanya meraih cita-cita tapi juga cintanya harus sukses ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada pemirsa juga yang sudah menonton acara ini ya. Semoga dapat menginspirasi, yang jelek dibuang, yang baik yang bermanfaat bisa ditiru seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang di studio. Saya Firatin Wasalmatika dan juga saya Nisha Naila mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.